La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Apakah pintu wahyu tetap terbuka setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, pintu wahyu masih tetap terbuka setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat mutakalim, maha berbicara, yang selalu berbicara kepada para hamba yang dikehendakinya. Namun, wahyu itu tidak mengandung syariat baru yang menghapus atau menyalahi syariat Islam. Di antara contoh wahyu tersebut adalah sebagai berikut. Wahyu kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum hendak memandikan jenazah Sayyidina Al-Mustafa Muhammad Rasulullah SAW, mereka berkata, "Kami tidak mengetahui apakah kami menanggalkan pakaian beliau sebagaimana kami menanggalkan pakaian orang yang mati di antara kami, atau kami memandikan beliau dengan pakaiannya." Maka tatkala mereka berselisih, Allah Ta'ala menjatuhkan kantuk atas mereka sehingga tak seorang pun dari mereka kecuali dagunya pada dadanya. Kemudian Mukallim, yakni malaikat Jibril, berbicara kepada mereka dari sudut rumah itu, sedang mereka tidak tahu siapa itu dia. Adapun bunyi wahyu itu sebagai berikut: Ilsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuh. Artinya, mandikanlah Nabi sedang padanya ada pakaian. Riwayat Al-Baihaqi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mendengar wahyu tersebut, para sahabat bangun lalu memandikan beliau, sedang gamisnya berada pada tubuh beliau. Mereka menuangkan air di atas gamis beliau dan mereka menggosokkannya dengan gamis itu. Inilah wahyu pertama dari Allah yang maha mulia yang turun kepada para sahabat radhiyallahu anhum setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahyu kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Umar, ra'aitu rabbi fil manami faqala ya ibn al-Khattab tamanna alayya fasakat. Faqala fi thaniyah ya ibn al-Khattab a'ridu alayka mulki wa muluki wa aqulu lak tamanna alayya wa anta fi dhalika taskut. Faqala ya rabbi شرفت الأنبياء بكتب أنزلتها عليهم فشرفني بكلام منك بلا واسطة. فقال يا ابن الخطاب من أحسن إلى من أساء إليه فقد أخلص لي شكرا ومن أساء إلى من أحسن إليه فقد بدل نعمتي كفرا. Umar berkata, aku dalam keadaan tidur melihat Tuhanku. Lalu dia berfirman, wahai Ibnu Al-Khattab, mintalah kepadaku. Aku diam. Maka dia berfirman kedua kali, wahai Ibnu Al-Khattab, aku mengemukakan kepadamu kerajaan-kerajaanku, jasmani dan rohani. Dan aku berkata kepadamu, mintalah kepadaku, akan tetapi tentang itu engkau diam saja. Lalu Hadrat Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Tuhanku, Engkau telah memuliakan para nabi dengan kitab-kitab yang telah Engkau turunkan kepada mereka. Maka muliakanlah aku dengan kalam darimu tanpa perantara. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai Ibnu Al-Khattab, siapa yang berbuat baik kepada orang yang berlaku buruk kepadanya, maka sungguh dia telah bersyukur kepadaku. Namun siapa yang berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik kepadanya, maka berarti dia telah menukar nikmatku dengan kekufuran. Wahyu kepada Hadrat Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i rahmatullah alaih melihat Allah dalam mimpinya
dan beliau berdiri di hadapannya, Allah berfirman, "Wahai Muhammad, tetaplah teguh di dalam agama Muhammad dan janganlah sekali-kali engkau tergelincir karena engkau akan sesat dan menyesatkan. Bukankah engkau imam umat ini? Janganlah engkau takut kepadanya." Bacalah, "Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun." Sesungguhnya telah kami memasang rantai sekeliling batang leher mereka sampai dagu mereka, sehingga mereka tertengadah mengangkat kepala mereka ke atas. Imam Syafi'i berkata, "Maka tatkala saya terbangun, saya sedang mengucapkannya berkat pendidikan melalui kekuasaan Allah." Kata-kata wahyu ini jelas sekali, persis ayat 9 surah Yasin. Wahyu kepada Hadrat Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Beliau berkata, "Pada malam itu saya menyaksikan suatu suara yang mengatakan, 'Wahai Ahmad, bersukacitalah engkau. Allah telah mengampunimu karena engkau telah menjalankan sunnah Nabi dan Dia telah menjadikan engkau imam. Engkau akan diikuti.' Aku bertanya, 'Siapakah engkau?' Jawabannya, 'Jibril.'" Kemudian wahyu kepada Hadrat Muhyiddin Ibnu Arabi rahmatullah alaih. Beliau berkata, "Maka diturunkan wahyu kepadaku. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kepadanyalah kami menyerahkan diri. Wahyu yang beliau terima sebagaimana disampaikan persis seperti firman Allah yang Maha Kuasa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dari beberapa contoh tersebut, jelaslah kepada kita bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, Allah Ta'ala masih tetap berbicara kepada para hamba yang dikehendakinya. Karena itu, turunnya wahyu yang tidak mengandung syariat baru kepada pendiri Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan tidaklah bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Bahkan hal itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu benar-benar Tuhan yang Maha Hidup dan berbicara untuk meneguhkan iman dan kemuliaan umat Islam. Adapun wahyu yang diterima oleh para hamba Allah yang suci ini, sebagian ada yang mengandung kata-kata yang persis seperti ayat atau potongan ayat Al-Quran Karim. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.